Selamat malam. Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat membahas transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rapat yang dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Mahfud menegaskan akan membentuk Satgas meskipun sejumlah anggota DPR Komisi 3 menolak dibentuknya Satgas terkait dengan transaksi janggal tersebut. Bersama dengan saya, Reinhard Sirait, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kita awali Prime dari informasi yang pertama. Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat membahas transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hadir dalam rapat. Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam paparannya, Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data di antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal transaksi janggal 349 triliun. Data ini menurut Mahfud berasal dari sumber yang sama, yaitu PPATK. Mahfud juga melaporkan pembentukan tim gabungan atau Satgas yang akan dilakukan supervisi untuk menindaklanjuti transaksi janggal senilai lebih dari 349 triliun rupiah dengan membangun kasus dari awal, dimulai dari laporan dengan nilai transaksi terbesar senilai 189 triliun rupiah. Komisi 3 juga mengundang Saudara Kepala PPATK dan Saudara Menko Polhukam dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite TPPU. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa terhadap rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA Trep LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. 2. Jumlah 300 LHA strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM, ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan, sebesar 236 T sekian. Baik, sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD berencana membentuk tim khusus menyelidiki transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud memastikan tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tim khusus akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan PPATK atas transaksi mencurigakan senilai lebih dari 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Satgas melibatkan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Bareskrim, Kejaksaan Agung, OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Mahfud MD berjanji tim akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU memastikan tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Mahfud bersama dengan Sri Mulyani sepakat membentuk satuan tugas untuk menginvestigasi laporan hasil analisis dan pemeriksaan transaksi mencurigakan tersebut. Hasil pertemuan pagi ini sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama. Akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Untuk membahas mengenai babak baru dari transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah, kami sudah terhubung dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti Garnasih. Selamat malam, Bu Yenti, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Baik, Mbak Yenti, tentu kita masih membahas soal transaksi janggal 349 triliun yang hari ini kita lihat ada pertemuan antara Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani, Pak Ivan dan juga Komisi 3 DPR RI. Ini sudah lengkap semua stakeholdersnya di sana. Tapi sebelum sampai ke sana, kita tahu bahwa antara Mahfud MD dengan Bu Sri Mulyani kemudian ada kesepakatan soal angkanya akhirnya ini. Apa yang Anda lihat dari kesamaan data yang akhirnya disampaikan oleh Pak Mahfud MD? Ya, gimana ya, yang menyatakan berbeda juga beliau sendiri ya. Kemudian sekarang menyatakan sama gitu ya. Ini artinya bukan hanya case building, kita sekarang trust building ya, sedang membangun kepercayaan bahwa apa yang disampaikan itu betul. Tapi berkaitan dengan Satgasus ya, Satgasus itu kok Satgasus yang akan case building itu gimana ya, nggak ngerti saya. Karena itu dari LHA. Jadi sebetulnya kan bukan membangun kasusnya, tetapi bagaimana kasus ini, kalau itu jadi kasus dari LHA-nya PPATK, kalau betul ada kejahatan asalnya, untuk segera diselesaikan gitu. Dan harusnya diserahkan aja kepada penegak hukum yang sudah ada gitu. Jadi jangan dibawa-bawa ke ranah yang seolah-olah ini bukan kasus gitu. Jadi aneh juga ya. Sementara yang namanya LHA itu kan harusnya itu kan hanya untuk penyidik ya, harusnya juga harusnya sangat dirahasiakan. Nah ini sekarang seolah-olah seolah dirapatkan, padahal ini permasalahannya adalah permasalahan proses hukum, proses penegakan hukum pidana. Adakah dari 349 triliun itu memang betul-betul ada hak negara, karena 2009 sampai dengan 2023 itu kan lama sekali ya, dan itu bagaimana, dan orangnya kan juga banyak dan melibatkan ya gimana ya, anggotanya pun itu juga gitu ya. Jadi kemandiriannya justru malah nggak ada, kemandirian penegakan hukumnya malah tidak ada, karena rasanya semuanya itu pendekatannya adalah bagaimana sebaiknya. Padahal penegakan hukum apalagi pidana itu kan upayanya upaya paksa. Tidak ada yang namanya kemudian kesepakatan, kemudian ini kasus besar ya, bukan kasus yang kecil yang bisa restoratif justice, ya udah kalau korbannya setuju ya sudah gitu ya. Ini kan bukan, dan ini menjadi tidak bagus ya ke depannya, presiden yang tidak bagus, karena kasus ini dibayang-bayangi dengan ada yang supervisi. Padahal misalnya yang harus supervisi itu siapa, kan sudah ada
sudah ada masing-masing penegak hukum Oke. dan banyak 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 angka-angka yang sebetulnya itu ini tekanannya kepada PPATK nantinya kalau dari 349 triliun itu ternyata ada yang sudah diselesaikan, ada yang sudah diputus, berarti kan tidak sesuai apa yang disampaikan PPATK itu. Oke, oke. Jadi ketika Ya. kalau kita lihat di sini Pak Mahfud cukup ngotot ya Mbak Yenti untuk membentuk Ya. Satgas, Anda melihat ini tidak seharusnya tidak perlu untuk membentuk Satgas untuk membuka dugaan transaksi janggal ini? Iya, kalau menurut saya hanya akan menimbulkan kecurigaan ya kalau dari saya. Dan ya memang ini kasus besar dan kan sudah lama. Kalau kasus lama itu kan 2009 itu persis kasusnya Jasa Jiwasraya juga ada seperti itu. Mandiri juga kan bisa gitu. Artinya ini misalnya ada pejabat, tadi kan dikatakan beberapa pegawai pajak misalnya atau pegawai Kemenkyu. Ya sudah yang seperti itu masukkanlah itu adalah korupsi. Beberapa orang itu korupsi dan dengan LHA-nya. Diserahkan aja ke penegakan hukum yang mandiri itu dalam sistem peradilan pidana. Apakah dibagi 3, KPK, Kejaksaan, dan kepolisian tanpa harus ada intervensi dirapatkan, diwacanakan. Ini kan keburu hilang juga. Yang jangan-jangan sekarang ini sudah nanti akhirnya nggak ada apa-apanya dan pengalaman Satgasus itu kan Satgas itu kan pengalaman tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Dan ini kalau dari PPATK itu kan ada indikasi terjadinya tindak pidana, Ya. ya bukan seperti SWI ya, Satgas yang investasi itu beda. Kalau itu memang menjaga bagaimana industri keuangan itu dijaga jangan sampai mereka pinjol dan lain sebagainya. Belum ada kasusnya gitu ya. Sudah ada kasus ditangani, kemudian ada Satgas untuk mengawasi supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Itu oke. Tapi kalau ada penegakan hukum, kemudian dikawal dengan Satgas, disupervisi dengan Satgas yang Satgasnya yang bersangkutan itu bukan penegak hukumnya, ya itu ini kan ada intervensi namanya. Kita jadi nggak mandiri, nggak ada kemerdekaan betul-betul untuk kejahatan. Kemungkinan ini adalah ya pasti ada kerugian negara, artinya apa? Korupsi kan? Korupsi. Sebenarnya intinya kan korupsi, mau itu pajak, mau itu bea cukai, atau masalah penyelundupan. Pada akhirnya kalau ini dari LH yang hampir 350 triliun itu memang ada, tidak mungkin kalau sama sekali tidak ada, berarti kan kita mempertanyakan kinerjanya PPATK, memberikan satu laporan analisis yang katanya sudah lebih dari setengah matang, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Ini kan kita sedang mempertaruhkan beberapa kelembagaan ya berdasarkan ini. Kalau saya memang lebih baik ini penegakan hukum saja, ya kita kawal beramai-ramai saja gitu. Oke. Jadi kalau Anda melihat ini lebih baik langsung ditangani oleh penegakan hukum, tapi kalau kita melihat di sini sudah ada kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Pak Mahfud MD untuk kemudian membentuk Satgas terkait dengan 349 triliun rupiah ini. Ini kita akan tunggu nanti apakah ini kemudian akan berkembang seperti apa, akan jadi atau tidak. Tapi kita tahu juga bahwa tadi tampaknya Komisi 3 juga menolak adanya Satgas ini, Mbak Yenti. Kalau kemudian ini tidak ada, apakah kemudian Anda meyakini bahwa dipegang oleh penegak hukum ini bisa terbongkar mengenai transaksi janggal ini, Mbak Yenti? Ya lebih baik begitulah, kita awasi saja. Kalaupun mau Satgas, yang ngawasi rame-rame bersama kita saja gitu kan. Kita kan tahu dari LH itu. Kalaupun itu kan mereka sudah punya mekanisme, misalnya dari LHA diberikan kepada penyidik. Kemudian bagaimana feedbacknya dari penyidik itu ke PPATK. Kemudian PPATK sendiri bagaimana? Itu kan akan nampak. Ini jangan sampai, kalau tadi pagi saya rapat di Kementerian Keuangan. Itu ternyata ada yang ekspor impor yang emas itu ya, yang kemudian katanya emas batangan, itu memang terjadi 2 kali. Yang satu adalah 185 triliun dan itu kalah di PK, dan satu lagi 180 triliun yang sedang dalam penanganan gitu ya. Nah, apakah ini juga yang masuk di LHA atau tidak? Karena kalau sudah ditangani, apalagi sudah putus, kenapa masih di LHA kan? Jadi adik-adik kenapa gitu? Jadi 2009 sampai dengan 2023. Kalau ternyata ada yang sudah selesai, kan bukan itu tugasnya PPATK. LHA itu yang sedang yang akan diajukan ke penyidik yang harus didalami
apakah ini ada kejahatan asalnya? Karena ada transaksi-transaksi yang mencurigakan yang sedemikian besar, tapi sayangnya sudah lama sekali. Jadi selama ini ngapain saja? Dari 2010 sampai sekarang itu bagaimana tentang hal-hal ini? Jadi nanti harus dilihat hal-hal yang dilaporkan PPATK disampaikan kepada para penyidik itu terjadinya kurun waktu kapan gitu kan, nggak mungkin brok sekarang kan, tidak, itu dari awal. Nah, waktu kirimkan waktu awal tahun itu, ketika tidak ada respon, tidak dilaksanakan, apa yang terjadi? Jangan kita bikin banyak lembaga ketika tugas dilakukan tetapi tidak ada feedbacknya, tidak ada reaksinya, tidak ada tindakan, tidak ada respon apapun, kemudian tidak ada tindakan, kan juga percuma kita punya lembaga-lembaga seperti itu. Dan perlu juga dilihat ya, tadi saya lihat itu yang 185 triliun ya, yang sudah ditangani 2016 itu kejadiannya, itu adalah penyelundupan tapi tanpa ada dokumen, tapi dokumennya palsu lah, tidak sesuai, palsu. Nah, lucunya sampai dengan putusan terakhir adalah, putusan pertama adalah itu terbukti tindak pidana perbuatan seperti dakwakan, artinya terbukti pemalsuan dokumennya, tetapi bukan pidana. Maka onslah, aneh gitu ya. Namanya pemalsuan itu di mana-mana ya pidana gitu. Kasasi ternyata betul, kasasi mengatakan ada pidananya. Begitu PK nggak ada lagi pidananya. Jadi kalau kita mau bebersih ya memang kita nampaknya harus semuanya, mulai dari penyidikan, penuntutan, juga putusan-putusan itu dilihat, karena memang terjadi perbuatannya itu mengeluarkan barang dari dan ke Indonesia yang dokumennya palsu. Itu tindak pidana gitu. Oke, baik, Mbak Yanti, menarik. Yang juga kemudian bergulir kalau dari pemerintah menginisiasi membentuk Satgas, dari DPR melempar wacana membentuk pansus. Nah, menurut Anda yang ini perlu juga atau tidak sebetulnya soal pansus ini? Ya, gimana ya? Saya sangat ingin bahwa penegakan hukum di Indonesia masih bisa dipercayalah, apalagi dengan keadaan begini ya, lebih aman tuh memang penegak hukum saja gitu ya. Kalau mau pansus ya silahkan aja kalau mau diperiksa. Dulu pernah pansus Senturi ya, Senturi itu jadi bukti-buktinya dikumpulkan di sana troli-troli waktu itu ya. Kenyataannya bagaimana? Jadi ada bukti yang seharusnya atau saksi diperiksa oleh penegak hukum, tapi malah ke DPR. Nah, ini kan menunjukkan kita itu bahwa negara kita yang negara hukum ini hukumnya tidak mandiri. Ya, siapa yang mengintervensi? Ya sekarang diintervensi oleh eksekutif dan yudikatif, dan legislatif. Menurut saya tetap aja itu adalah intervensi. Apakah pilihannya sudah sulit saya menjawab, karena saya tetap berharap penegak hukumnya bisa dipercaya. Kalau tidak ya lebih baik misalnya kalau di luar negeri ya, misalnya ini kasus besar dan ini mendingan lebih bagus lagi yang ad hoc aja, yang betul-betul tidak, yang punya kapasitas mengerti masalah itu tapi tidak terkait gitu ya. Jadi itu independen gitu. Jadi bukan seperti ini. Begitu Satgas, saya awalnya juga sudah tidak terlalu promising lah ya. Setelah itu anggotanya itu juga ya percuma aja gitu, nggak ada lah rasanya seperti kita tuh baru punya penegak hukum baru kemarin gitu, kayak baru merdeka saja ya, agak tergagap-gagap menangani kasus seperti ini. Padahal kasus itu ya walaupun banyak, lama, seperti yang penyelundupan ini saja. Entitasnya sama, tapi 2 kali, artinya apa? Latar belakangnya kan bisa dicari, walaupun mau ganti nama itu bagi penegak hukum itu hal yang biasa, karena namanya kejahatan ekonomi itu white collar crime, integrate crime, paperless, itu biasa untuk penanganan kejahatan ekonomi yang memang per detik itu pergerakan uangnya bisa kemana-mana. Nah, saat ini ketika kita selalu sedang membicarakan akan Satgas lah, akan ini, jangan-jangan yang dikejar itu sudah nggak ada. Jadi kita ini akan membicarakan sesuatu yang seolah-olah sesuatu itu bukan kejahatan, bukan berindikasi kejahatan. Ini indikasinya ada kejahatan dan ada potensi kerugian negara yang bisa semakin sedikit kembalinya karena terlalu banyak dipolemikan, terlalu banyak kita berbicara tidak segera gitu. Nah, kalau kemudian nanti yang akhirnya DPR membentuk pansus,
Apakah menurut Anda ini bisa fokus atau justru bisa kemudian melebar kemana-mana dan akhirnya menjadi sebuah produk politik yang nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan juga ujung-ujungnya? Bagaimana Mbak Yenti? Ya, kita pernah waktu Senturi juga begitu kan. Hmm. Yang paling untuk orang pengadilan, proses pengadilan pidana adalah kalau nanti pengadilan pidananya belum jalannya tidak seirama, ternyata bukti-buktinya sudah di sana atau bukti-bukti yang sedang diproses di penegak hukum di sana belum. Jadi ini waktu itu sudah terjadi kan, saya katakan saya tidak lupa itu waktu Senturi ya bertroli-troli itu dibawa kemana ke DPR, dari DPR baru dibawa ke KPK. Artinya ini bukan seperti itu kan, namanya penegakan hukum, namanya juga belum masuk ke pengadilan tapi ternyata bukti itu dibawa ke sana kemari. Padahal itu masih dokumen-dokumen intelligence ya, karena kan itu tidak boleh hilang, tidak boleh juga misalnya terkopi dan sebagainya. Kalau memang kita akan menegakkan sistem peradilan pidana sesuai dengan due process of law yang lazim lah. Ini kan kita sangat tidak mandiri, sangat tergantung. Ini ada gini-gini, tidak percaya gini gitu. Terus kemudian kita terpaksa bikin Pak Satgas lah, bikin pansus lah. Kalau saya kok tidak ya, berilah kalau apa ya memang sedemikian rupa rapuhnya penegak hukum kita sampai betul-betul kita tidak bisa percaya kalau diserahkan pada mereka, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, tapi Mbak Yenti, tapi kan begini juga ya, mungkin ada wacana pansus kah, satgas kah, karena kita belum melihat saat ini ada penegak hukum yang melakukan pendalaman terhadap temuan ini. Sempat kemudian ada di KPK tapi belum ada kabar terbaru lagi. Kalaupun ini harus ada penegak hukum, menurut Anda penegak hukum yang mana yang kemudian bisa untuk membongkar atau menangani kasus ini, Mbak Yenti? Ya, cari dari penegak hukum, cari aja penyidik-penyidik yang masih yang bagus-bagus. Masa iya sih nggak ada penyidik yang bagus kan? Ini di lembaga itu pasti ada yang baik-baik lah. Itu dicari dan dikawal gitu. Kalau mau itu mengawal saja tapi tidak influence, tidak intervensi, karena sangat tidak bagus ya penegakan hukum apalagi korupsi. Kemudian ini kan bukan tim pencari fakta. Ini kan sebenarnya tugasnya penyidik untuk mendalami LHA, transaksi yang mencurigakan tadi berasal dari kejahatan yang mana. Kalau Kementerian Keuangan ada kemungkinannya pajak, bea cukai, bea masuk cukai, mungkin berkaitan dengan pemalsuan cukai dan sebagainya. Dan kalau itu pejabatnya adalah korupsi. Korupsinya sendiri apa? Bisa penyuapan, bisa gratifikasi, bisa pemerasan. Jadi banyak sekali pasal yang bisa berkaitan dengan hal-hal ini. Karena semua ini adalah kenapa banyak sekali ya, karena ini sesuatu kejahatan yang sering terjadi di dalam korupsi ya. Jadi tidak ada yang sulit mestinya. Paling-paling yang kesulitannya adalah teknis karena banyak sekali ya. Saya sampaikan waktu Jiwasraya itu hampir 1 juta kali transaksi terjadi, karena memang 2009 sampai dengan 2020 kali ya waktu itu. 1 juta kali, itu kan memang melelahkan, tapi melelahkan karena terlalu lama. Tapi bukan sesuatu yang betapa sulitnya mencari karena ini ada mata rantai yang terputus dan sebagainya, bukan berkaitan dengan itu. Ini hanya berkaitan dengan teknis dan tidak terlalu sulit ya, tidak banyak lah yang sulit ya, misalnya sudah ke beberapa negara dan sebagainya kan tidak. Orang-orangnya kan nampak sudah ada. Jadi ini sebetulnya tinggal kemauan politiknya itu mendorong untuk penegak hukumnya betul-betul penuh integritas dan betul-betul ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan mengembalikan hak-hak rakyat ini yang sekian lama, sekaligus evaluasi kenapa bertahun-tahun itu kok LHA ini tidak diberikan atau setelah diberikan tidak ada respon dan tidak diapa-apakan gitu. Mereka menjabat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah tugas mereka itu sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dalam undang-undangnya atau dari kepolisian yang diambil. Tetapi ternyata kan yang kejadian seperti ini. Ya, ini saya kira saya tidak bisa menjawab secara cepat bahwa Satgas itu ya. Saya lebih pada apakah masih memang sudah tidak bisa dipercaya penegak hukumnya. Terus gimana kalau seperti itu? Sedangkan indikasi kejadiannya ada, yaitu hampir
350 triliun dan putusan pengadilan yang kemarin juga dievaluasi, itu sudah jadi putusan loh. Sudah jadi putusan. Kenapa yang sudah jadi putusan itu masuk? Kan diantaranya adalah 180 triliun, gitu kan? Harusnya kan itu belum. Ataukah berarti belum masuk? Berarti 300 berapa? 349 tambah 180, berarti hampir 500 triliun atau bagaimana gitu. Karena kalau yang sudah ditindaklanjuti, apalagi yang bersangkutan sudah diberhentikan kenapa? Karena ini dari LHA. LHA itu berujung pada adanya tindak pidana asal. Kalau memang ada, kenapa hanya diberhentikan? Kenapa tidak ada proses hukum pidananya? Dan dasarnya apa memberhentikan? Itu kan juga menjadi pertanyaan. Jadi ini uang banyak dan dibiarkan terlalu lama, gitu ya. Jadi memerlukan satu ya saya katakan kita malu semuanya, negara ini malu sekali. Ada kasus sekian lama tambah malu lagi karena tidak percaya pada penegak hukumnya dan harus didampingi atau harus disupervisi lagi yang tidak jelas ya. Kalau undang-undang dibikin ya bisa saja, keputusan apapun dibikin bisa, tapi apakah itu lazim ya bahwa ada penegakan hukum pidana kemudian ada yang supervisi di antara beberapa. Jadi seperti seperti penegak hukum ini seperti memang dalam dalam kuasa yang lain gitu ya. Jadi ada relasi kuasa lagi. Jadi ini nggak bagus gitu. Ya. Baik, Mbak Yenti. Kita coba dengar tadi pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, yang bicara juga soal pembentukan pansus guna menelusuri transaksi janggal 349 triliun rupiah. Mudah-mudahan ini rapat lanjutan karena tadi anggota ada yang meminta bagan baru tentang hasil yang diberikan oleh Bu Menteri, mana saja hasil audit atau keuangan yang sudah diselesaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan di penutup akhir untuk Ketua PPATK menjelaskan dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan 349 triliun tersebut. Jadi nanti di rapat lanjutan mungkin di masa sidang yang akan datang, teman-teman nanti silakan tunggu dari Bu Menteri Keuangan apa yang menjadi bagan finalisasi terkait dengan laporan dari Bu Menteri Keuangan. Demikian. Rapat internal komisi belum, tapi usulan teman-teman untuk angket terkait dengan isu tersebut masih dalam tahap pembahasan dari teman-teman fraksi lain. Tapi rapat internalnya belum. Tapi ada usulan untuk menggunakan hak angket apa yang menjadi 349 triliun kalau akhirnya penyelesaian laporan dari Bu Menteri Keuangan tidak clear. Kita berharap sebenarnya Satgas itu nggak perlu. Kan komitenya sudah ada. Komite inilah yang menjadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang di PPATK. Jadi sebenarnya Satgas nggak perlu. Itu buang-buang waktu karena sistemnya sama semuanya. Strukturnya sama. Ya buat apa? Mendingan itu aja yang sekarang dimaksimalin untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK kepada komite. Baik, Mbak Yanti ada tanggapan, jadi Satgasnya tidak perlu, tapi ya kan sudah ada komitenya, jadi sama saja. Bagaimana menurut Anda, Mbak? Ya, saya setuju. Ini buang-buang waktu. Dari beberapa hari ini kan sudah buang-buang waktu. Karena apa? Bagaimanapun dari hampir 350 triliun itu mesti ada lah. Kalau tidak ada ya kita pertanyakan bagaimana itu kinerjanya PPATK memberikan LHA yang sebesar itu, masa tidak ada sekian persen pun gitu kan. Ya kita apa gunanya kita punya PPATK kalau gitu, kalau memang LHA-nya kemudian tidak ada apa-apanya gitu kan, sudah membuat ribut lagi. Ini buang-buang waktu dan tidak mungkin kan sama sekali tidak ada dari LHA itu tidak ada sama sekali berkaitan dengan kejahatan asal. Dan
Kan kemungkinan ada. Dan apa yang terjadi sekarang? Mungkin uang itu udah kemana-mana, udah menjadi lebih sulit lagi, bisa keluar Ya. negeri, ke sana kemari, dan nggak karu-karuan. Apalagi nanti ada satgas gitu ya, itu sudah buang-buang waktu, buang-buang anggaran, dan profilnya jadi performance-nya penegakan hukum tidak baik, seolah-olah penegakan hukum pidana berkaitan dengan kejahatan ekonomi ini kayak dalam pengampuan gitu ya, pengampuan satgas ya, itu tidak bagus lah. Kalau satgas misalnya satgas apa Saber Pungli waktu itu misalnya, itu kan dia memang bekerja mengawasi kapan terjadinya, atau SWI ya, Satgas Investasi ya, itu juga bagaimana industri-industri keuangan itu dalam kepatuhannya menawarkan. Kalau ini kan tidak, ini sesuatu yang sudah terjadi, yang indikasi sudah terjadi, yaitu antara lain ada kejahatan asal yang memang tidak nampak gitu ya, tidak terendus, tidak bisa dilihat ya, tidak bisa karena mungkin saking canggihnya, atau dua karena kong kali kong dengan petugasnya atau pengawasnya sehingga tidak bisa muncul. Tetapi kita hadang dengan ketika uang-uang hasil kejahatan itu tadi digunakan, maka muncullah transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan profil orang-orang tersebut. Itulah yang dibawa oleh PPATK kepada penyidik untuk dicari kejahatan asalnya apa, dibawa ke pengadilan untuk apa, PPATK untuk menelusuri hasil kejahatan asal tadi. Baik. Supaya paradigma kita ketika ada kejahatan ekonomi bukan saja memenjara orang, tetapi juga sekaligus merampas kembali uang hasil kejahatan, dikembalikan kepada yang berhak, yang dalam hal ini adalah rakyat. Ya, baik. Mbak Yanti, kalau kemudian nanti ujung-ujungnya ini tidak seperti apa yang kita harapkan, ini menurut Anda efeknya bisa bagaimana ini, Mbak Yanti? Karena ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah sangat Ya. besar angkanya, terang benderang dibongkar. Bagaimana menurut Anda? Ya, banyak kecurigaan-kecurigaannya, apalagi PPATK kan sudah pernah menyampaikan ada 1 triliun yang mengalir kepada partai politik. Sementara kita sebentar lagi akan pemilu. Ya, ini akan dampaknya lebih luar biasa lagi ya. Daya rusaknya akan lebih luar biasa kalau sampai ini tidak terbongkar dan justru mengalirnya termasuk kepada penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum ada baik pileg maupun pilpres. Itu akan sangat tidak ada harapan lagi untuk pemberantasan korupsi ke depannya ya, terutama ya, karena ini adalah potensi negara, potensi yang harusnya menjadi milik masyarakat. Kan sangat menyedihkan ya, yang kalau seperti ini, kejahatan ekonomi, kejahatan berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan kemudian pengadilannya malah seperti ini karena besar. Coba kalau hak kecil, 1 orang cepat, begitu besar kok malah nggak cepat, kan kebalik ya logikanya gitu. Dan sejumlah itu ya, penyidik itu kan banyak, seluruh Indonesia penyidik untuk kejahatan ini, untuk korupsi kan banyak. Dikumpulkan penyidik itu saja, tapi tetap dengan performa yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Jangan diada-adakan gitu. Ini proses pengadilan pidana yang sudah ada. LHA itu adalah berkaitan dengan pencucian uang. Artinya apa? Kalau itu betul, kejahatannya sudah terjadi. Ya. Kejahatannya sudah terjadi, ini adalah aliran dananya. Kemudian yang mengawasi orang-orang yang personel yang bukan penyidik, yang bukan penegak hukum, yang tidak mempunyai intuisi dan pengalaman dalam hal penindakan, dalam hal seperti saya kan hanya kita akademisi berbicara begini-begini, tetapi yang biasa melakukan itu adalah mereka. Nah, kan ini tidak bisa seperti seolah-olah pembentukan komite aja ya, panitia menyederhanakan. Sedangkan satu kasus saja bahwa ada pemalsuan dokumen dikatakan tidak ada tindak pidananya. Ini kan ada masalah di penegakan hukum. Apalagi kalau di sini keroyokan, kemudian ada yang supervisi, nggak tahu bagaimana cara supervisinya, karena ya penegakan hukum itu misalnya penyidik itu sebetulnya tidak boleh juga kepala lembaga penyidik itu ikut campur tangan, misalnya ini harus begini, itu sudah tidak independen. Misalnya penuntutan umum tergantung nanti jaksa agungnya maunya apa, itu aja sudah tidak independen. Presiden sendiri sudah menunjukkan sikapnya bahwa itu adalah proses hukum. Ketua-ketua partai kan selalu mengatakan silakan proses hukum jalan. Lah ini kok malah rombongan rame-rame lembaga-lembaga itu yang termasuk bukan lembaga penegakan hukum, justru lembaganya sedang diperiksa malah masuk ke situ. Harusnya kan malah dikeluarkan semua supaya
independen. Jadi harusnya dari Kementerian Keuangan jangan ada kalau mau lebih dipercaya karena yang diperiksa mereka gitu ya. Kalau mau memang nilai keadilannya gimana ya, ya perasaannya gitu ya. Ada rasa kepantasannya itu di mana gitu. Jadi saya sampai sampai miris gitu. Aduh, ini kok jadi dibawa ke ranah seolah-olah ini permasalahan mau bikin program apa gitu. Ini bukan. Ini adalah kemungkinan sudah terjadi kejahatan dan yang kita lihat itu adalah ini yang ketangkap oleh kita adalah hasil kejahatannya. Kejahatannya sudah terjadi kalau memang ada dalam LHA itu. Walaupun kita tidak tahu jumlahnya berapa persen dari 350 triliun tersebut. Jadi bukan masalah gampang, ini masalah betul-betul masalah profesionalitas penegakan, masalah berkaitan dengan bagaimana strategi penegakan, di mana masih ada intelligence-nya. Intelligence dalam artian intelijen ini ya, bukan harus BIN ya maksudnya ya. Langkah-langkah intelijen sebelum ditangkap tuh bagaimana, misalnya nanti ada saksinya dan sebagainya. Itu sangat bukan ruangan kita, itu sangat memerlukan pengalaman, profesionalitas dan ada strata yang tinggi untuk menangani ini karena mungkin yang dihadapi adalah orang-orang kuat yang di belakangnya juga orang kuat lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibiasakan memanjakan penegak hukum untuk harus didampingi nanti kebiasaan. Nanti setiap saat anggarannya nggak karu-karuan lagi. Kita sudah kita kecewa sekali ya ada masalah keuangan dan berakhir pada masalah mekanisme parenting lagi kan, parentingnya juga bermasalah, berarti perusakan sosial juga timbul ya. Dan sekarang kita bahas terus, kita wacanakan, kita rapatkan, kita pikirkan gimana. Sementara mungkin uang itu sudah nggak tahu kemana-mana. Ini yang harus kita pikirkan. Oke, jadi harusnya kemudian kita bersandar pada penegakan hukum dalam kasus ini agar kemudian ini bisa jelas dan terbongkar, tidak justru menjadi kemana-mana ya Mbak Yenti. Kita akan lihat nanti akan seperti apa ini, semoga tentu apa yang sudah kita bahas ini sesuai dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah dan juga penegak hukum. Tapi terima kasih untuk pandangan Anda Mbak Yenti Ganarsi terkait dengan polemik transaksi janggal 349 triliun rupiah. Terima kasih untuk waktunya Mbak Yenti, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.